kelas 7. Berjumpa lagi dengan Miss Alfeti di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini materi pembelajaran Bahasa Indonesia kita adalah mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, kita masuk pada pengertiannya. Apa itu observasi? Ya, observasi artinya adalah pengamatan. Nah, sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, kita masuk pada sifat teks laporan hasil observasi. Apa saja sifatnya? Ya, yang pertama adalah informatif. Informatif maksudnya adalah isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi. Sifat yang kedua adalah komunikatif. Maksudnya adalah isi teks laporan hasil observasi tersebut harus mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan sifatnya yang ketiga adalah objektif. Ya, objektif maksudnya adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak menurut opini sang penulis, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, kita masuk pada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil apa? Hasil pengamatan yang didapatkan. Ya. Nah, setelah mengetahui tujuannya, maka kita akan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, simpulan merupakan pernyataan yang ringkas dan padat, tetapi mewakili seluruh pernyataan dalam sebuah teks. Artinya, butir-butir gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah teks harus tercakup dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan juga dapat diartikan sebagai pendapat akhir dari sebuah pembicaraan yang membahas topik tertentu. Nah, di sini saya sajikan hal-hal yang harus dipenuhi dalam merumuskan kesimpulan. Hal yang pertama adalah simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Yang kedua, kesimpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. Hal yang ketiga adalah kesimpulan harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi dalam merumuskan simpulan, maka langkah-langkah merumuskan kesimpulan adalah sebagai berikut, ya. Langkah pertama adalah kita harus mencermati judul teks. Nah, dengan mencermati judul teks, kita akan mampu menangkap gambaran umum isi teks. Nah, jika sebuah teks tidak lengkapi judul, kita bisa merumuskannya melalui apa? Melalui gagasan pokok setiap paragraf. Oke. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah temukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Nah, setiap paragraf hanya memiliki satu ide atau gagasan pokok. Gagasan pokok tersirat dalam kalimat utama. Nah, oleh karena itu, sebelum menemukan gagasan pokok, kita harus mampu menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ingat, kalimat utama
biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Nah, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Nah, kalimat utama ditandai dengan kalimat pernyataan yang bersifat umum. Agar dapat menemukan kalimat utama, cermatilah terlebih dahulu kalimat yang terdapat di awal atau di akhir paragraf. Itu tipsnya, oke? Nah, langkah ketiga adalah rangkaikan ide atau gagasan pokok setiap paragraf tersebut menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Nah, kalimat-kalimat pernyataan sebagai rumusan simpulan sebuah teks disusun ke dalam kalimat yang ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna isi. Oke, baiklah anak-anak MIS sekalian. Dengan berakhirnya langkah-langkah untuk menyimpulkan teks laporan hasil observasi, maka berakhirlah pemaparan materi kita pada hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan latihannya. Oke? Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.